Kali ini kita bahas drama Korea berjudul Touch Your Heart. Cerita diawali Yoon Seo sebagai publik figur yang akan mengikuti sidang karena tuduhan penggunaan narkoba. Para reporter mengkerubutinya saat dia baru tiba di kantor pengadilan. Di tempat lain, kasusnya jadi pembicaraan hangat di televisi. Walau polisi tak dapat membuktikannya, tapi image-nya jadi buruk karena tuduhan tersebut. Asisten Hyuk Jun salah sangka dikira Yoon Seo akan mengakhiri hidupnya dengan meminum obat-obatan setelah terkena skandal. Ternyata dia hanya akan meminum vitamin. Yoon Seo yang katro dia akan meminum sekaligus vitaminnya karena kemasan di botol bertuliskan 30 butir. Dia pikir itu harus diminum sekaligus. Hade PA ya. Karena skandal yang menimpa dirinya, kini dia tak dikontrak oleh kliennya. Hyuk Jun yang akan memperlihatkan foto-fotonya malah tak sengaja mengeluarkan naskah yang baru saja didapatnya. Yoon Seo senang melihat naskah tersebut karena asistennya tak mau memberikan naskah itu hingga dia merebut dan membacanya di toilet. Naskah itu menceritakan seorang pengacara yang berlibur ke Timur Tengah dan jatuh cinta pada seorang wanita. Yoon Seo langsung menghayal jika dia memerankan sebagai aktor utama yang baru tiba di Timur Tengah dan dijemput oleh pengacara ganteng sesuai naskah. Cerita berlanjut jika pemeran wanita ditangkap teroris dan diselamatkan juga oleh pria yang sama. Yoon Seo yang terlalu menjiwai perannya hingga merasakan ciuman pria pasangannya dengan kain handuk. Aduh, ayah baik. Apesnya si wanita harus berakhir dengan dirinya yang ditembak. Dia memberitahukan Hyuk Jun jika pemeran wanita utama yang cocok dengan naskah ini adalah dirinya. Pede ya. Hyuk Jun keceplosan jika naskah ini untuk temannya Minji. Tapi dia tak yakin jika si Minji akan menerima perannya, karena pengambilan peran itu akan dilakukan syutingnya di luar negeri dalam kurun waktu yang lama. Alasan ini membuat Yoon Seo tambah yakin jika dia harus mendapatkan perannya. Dia juga bersedia menurunkan bayarannya demi mendapatkannya. Singkat cerita, mereka pun bertemu dengan penulis naskah. Tapi sayang seribu sayang, Yoon Seo ditolak dengan alasan skandalnya terlalu besar. Menurutnya, benar atau tidaknya skandal itu bukan masalah. Tapi netizen sudah tak ingin lagi melihat penampilannya. Tentu filmnya juga tak akan laku deh. Lagian dia juga bukan artis berbakat. Kasihan banget ya. Setelah berargumen, penulis akhirnya mau memberikannya, tapi dengan syarat Yoon Seo harus bekerja di firma hukum selama 3 bulan agar menjiwai perannya. Awalnya dia menolak. Setelah didesak manajernya, akhirnya Yoon Seo mau bekerja di firma hukum. Apalagi dia sudah 2 tahun menganggur tak mendapat peran apapun. Manajer Yoon meminta tolong temannya seorang CEO di firma hukum bernama Jun Gyu. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Si Jun Gyu yang selama ini ngefans sama Yoon Seo, kini malah idolanya akan bekerja dengannya. Dia harus mencari siapa stafnya yang cocok mendampingi Yoon Seo. Setelah memperhatikan satu persatu bawahannya, Jun Gyu memilih pengacara Kwon yang akan mendampinginya karena dia orangnya pendiam. Belum juga bertemu Yoon Seo, tapi pengacara Kwon sudah menolaknya. Jun Gyu tak ingin kehilangan mukanya, dia berusaha merayu mati-matian pada Kwon, bahkan bersedia membayar double insentifnya. Hari yang dijanji pun tiba, si bos sudah membeli bunga untuk menyambutnya. Tingkahnya membuat bawahan terheran. Agar membuat Yoon Seo nyaman, dia meminta bawahannya untuk tak meminta foto bareng atau meminta tanda tangannya. Diam-diam Kwon penasaran juga dengannya. Dia membaca berita Yoon Seo di internet. Hari itu hingga jam 10 Yoon Seo belum juga muncul. Dia terlambat datang di hari pertamanya. Saat keluar dari lift, Yoon Seo berpenampilan kayak mau manggung aja bray dengan menggunakan gaun seksi. Jung Gyu dan staf menyambutnya. Tapi Kwon yang memang berdarah dingin, dia tak peduli dengan kehadirannya. Walau si Yoon Seo sudah pamer jika dia menjadi bintang iklan laptop dan sofa yang berada di ruangannya. Tetap saja ulahnya tak digubris, hingga dia jadi ngoceh-ngoceh. Kwon merasa dilecehkan jika orang lain ingin bekerja sama dengannya. Dia tak boleh datang terlambat dan tak boleh lembur. 날 물러보지 마!
Karena Yoon Seo tak paham dengan hukum, maka dia hanya diberikan tugas sebagai sekretarisnya untuk menerima telepon yang berdering. Di tempat lain, manajer Hyun meminta Hyuk Jun agar tak menggunakan supir. Dia yang harus mengantarnya ke kantor. Saat panggilan telepon masuk, 네. bukannya mentransfer panggilannya, tapi malah mau membawakan telepon untuknya. Sayangnya kabelnya kependekan. Aduh, kacau ini mah. Begitu juga saat Kwon meminta Yoon Seo memfotokopikan dokumennya. Dia malah menjatuhkannya. Dan malah membuat suasana jadi kikuk karena dia menggunakan pakaian seksi. 두부씩이요? Terpaksa dah si Kwon mengerjakan sendiri juga. Apes banget loh Kwon. Demi menjaga image-nya, Jun Gyu mengajak bawahannya dan Yoon Seo makan di restoran Jepang. Mendengarnya, para staf sudah senang bakal makan enak nih. Namun setelah mengetahui Yoon Seo tak jadi ikut karena menunggu Kwon, otomatis atasan mereka merubah rencananya dengan memakan rebusan kimchi. Waduh, bokis. Atasan yang ditunggunya malah pergi menemui klien, boro-boro mengajaknya makan siang. 아니었던 거죠. 무사히 시험에 통과해. Saat kembali ke kantor, Kwon merasa terganggu karena mereka ngerumpi di kantornya. Ocehan ketusnya membuat Yoon Seo tersinggung. Kwon tak peduli karena untuk jadi sekretarisnya dia harus mengikuti aturannya. Dia juga menegur bajunya yang vulgar. 뭘 할 수 있는데요? Akhirnya, di hari pertama, bekerjanya pun menjadi mimpi buruknya coy. Dia meluapkan kekesalannya untuk berteriak di toilet. Kwon tak mau melayani saat Yoon Seo mengajaknya ngobrol. Dia harus pergi ke persidangan. Selama perjalanan pulang ke rumah, dia ngoceh-ngoceh pada Hyuk Jun. Setibanya di rumah, dia teringat masa kejayaannya. Esok harinya, Yoon Seo panik karena Hyuk Jun terlambat membangunkannya. Entah mandi apa enggak, dia langsung pergi ke kantor. Yoon Seo memberanikan diri menanyakan apa bosnya tak menyukai wanita. Jawaban Kwon pun menohok. 여자를 싫어하시냐고요? Jika dia menyukai wanita tapi bukan dirinya. Aje gile. 없을 뿐이죠. Tersinggung ucapan bosnya yang juga telah menuduhnya menghilangkan dokumen penting, kini dia berteriak di atap gedung. Ternyata Pak Choi yang meminjam dokumen itu tanpa memberitahukannya. Dengan gentle, Kwon meminta maaf atas tuduhannya pada Yoon Seo. Yoon Seo memberitahukan Hyuk Jun jika dia akan pulang terlambat karena ada pesta penyambutan yang diadakan kantornya. Saat mereka kumpul-kumpul, Yoon Seo yang sudah mabuk menceritakan ulah kasar Kwon terhadapnya. 화내고 무시하고. Mendengar ocehannya, kesempatan Pak Choi untuk memindahkan Yoon Seo bekerja dengannya. Di tempat lain, Pak Kwon sedang menemui kliennya. Rupanya yang menyukai Yoon Seo tak hanya Pak Choi tapi juga atasannya. Tiba di kantor, Yoon Seo melihat Kwon yang baru juga datang. Kesal dengan atasannya yang selalu mengocehinya, dia berniat mendorongnya. Kwon malah menghindar hingga Yoon Seo mempermalukan dirinya sendiri karena terjatuh. Sementara Kwon tak mengerti mengapa semua orang memandang sinis padanya. Tiba di rumah, Kwon direcoki oleh temannya yang ingin menginap di rumahnya bernama Sewon. Sementara Yoon Seo merasa dirinya dipermalukan saat terjatuh di hadapan teman-temannya. Duh, kasihan. 완전 패대기는 아니던데. Dia pikir datang pagi-pagi ke kantor baru dirinya yang pertama tiba. Ternyata teman-temannya juga telah di kantor. Di bagian lain, Jung Gyu meminta Kwon agar jangan terlalu kasar pada Yoon Seo. Untunglah semalam hanya mereka yang melihatnya terjatuh. Kalau ada reporter, urusannya bisa ruwet dah. Tiba di kantornya, Kwon kebingungan karena semua orang menyalahkan dirinya tentang kejadian semalam. Yoon Seo berusaha menjadi sekretaris yang berguna. Dia menyapa dan menawari minuman untuk bosnya. Tapi dia kecewa karena bosnya tak meminta maaf, melainkan menceramahinya lagi agar dia tak minum banyak karena mabuk akan mencelakainya. 좋습니다, 오진심 씨. 보기 좋지 않더군요. Manajer Yoon memberitahukan Hyuk Jun jika dia pertama kali melihat Yoon Seo saat masih di sekolah 14 tahun lalu. Dia terpesona dengan kecantikannya. Itu sebabnya mengapa dia mau mengontraknya sebagai artisnya walau pekerjaannya sekarang sedang sepi. 커피 한 잔 어떠세요? 아니요. Entah mengapa hari itu Yoon Seo begitu perhatian pada bosnya. Dia tersanjung dengan perubahan sikapnya yang tak lagi kekanak-kanakan.
Kini dia senang sudah bisa memfotokopikan berkas, mentransfer panggilan teleponnya, dan menyediakan kopi untuk bosnya. Mulai besok, Hyuk Jun akan mengikuti wajib militer, tentu dia tak akan lagi dapat mengantar jemputnya. Setibanya di rumah, si Kwon teringat lagi dengan perhatian Yoon Seo padanya. Nah lo, karena tak ada yang mengantarkan pergi bekerja, Yoon Seo yang belum mempunyai SIM mengemudikan mobilnya sendiri. Tapi malah membuat pengemudi lain kesal karena laju mobilnya kayak keong racun. Hingga akhirnya dia menabrak mobil lain yang membuat si pria pemilik mobil itu memaki-makinya agar Yoon Seo keluar dari mobilnya. Untunglah Kwon berada di TKP dan dapat membuat pria itu tak akan menuntutnya, karena memang dia yang salah. Lagi-lagi Kwon yang taat hukum, dia tetap mau memprosesnya. Kwon tak sengaja melihat insiden itu tepat di hadapannya. Melihat sikap Kwon yang selalu tegang, membuat atasannya menyuruhnya tersenyum. Smile bro. Walau cemberut terus, tapi si Kwon selalu mencuri-curi pandang pada sekretarisnya. Dia meminta Yoon Seo untuk membukakan situs resmi Mahkamah Agung dan mencari tahu kasus pertengkaran hewan peliharaan yang menjadikan keributan antar tetangga. Sesaat kemudian, Yoon Seo memberikan laporannya. Sayangnya tak banyak kasus yang bisa didapatnya. Tapi Yoon Seo teringat dengan cerita masa lalu jika dia pernah mendengar kasus tersebut saat masih kuliah hukum. Sayangnya terjadi di Amerika. Karena sulit mendapatkan referensinya, Kwon tertarik dengan ceritanya. Tak terasa waktu sudah jam 6 sore. Dia melihat bosnya masih sibuk, jadi dia tak berani pulang duluan hingga akhirnya tertidur. Kwon baru menyadari di saat jam 8 malam ternyata sekretarisnya masih berada di kantor. Yoon Seo terkejut mendengar Kwon mengajaknya makan malam. 왜 이렇게 잘해주시냐고요. Dia sengaja mengajaknya makan di resto Cemumun yang sepi, karena Yoon Seo tak mau digosipkan. Selama ini terlalu seringnya tabloid menggosipkan dirinya, padahal dia tak pernah melakukannya. Selain itu, komen netizen yang jahat membuat dirinya jadi terbiasa dengan hal tersebut. 주지 않아서 많이 마시는 건데요. Walau terasa berat bekerja di firma hukum, tapi dia mulai menikmatinya karena bosnya memberikan pekerjaan dan memujinya. Mulai besok, mereka akan bekerja sama dari awal lagi. Mendengar kabar baik, Yoon Seo mendekatinya, tapi kakinya tersandung. Hingga si Kwon dapat rejeki karena Yoon Seo memeluknya. Esok hari di luar dugaannya, Yoon Seo menerima daftar pekerjaan dari bosnya yang begitu banyak. Bahkan harus mendaftarkan ke pengadilan. Kini dia menyadari jika ini bukanlah pekerjaan, tapi perbudakan. 사건 케이스 Makin hari tugasnya makin menumpuk. Waduh, kacau ini. Ini semua gara-gara naskah baru yang menyusahkan dirinya. Lagi-lagi dia menghayal jika dia sedang beraksi di pengadilan. Kini bahkan Yoon Seo harus ikut bertemu dengan pengacara lawan. Tak ingin terbongkar wajahnya, dia berpenampilan dengan pakaian olahraga dan masker serta kacamata hitam. 지금은 수습 기간이라 업무도 익힐 겸. Karena maskernya tak dibuka, jadi dia tak ikut makan dah. Rupanya pengacara itu kucing dapur. Ya tak boleh lihat yang bening gitu. 돈도 그렇고 이상하게 낮추고. Untung Kwon keburu datang, jadi rayuannya buyar dah. Di tempat lain, Jung Gyu menemui manajer Yoon. Dia menceritakan bagaimana Yoon Seo cepat akrab dan bergaul dengan bawahannya. Tapi ocehannya ini tak dipercaya karena Pak Yoon mendengar jika Kwon selalu memarahinya. 그냥 단칼에 딱 잘라야지. Dia menyuruh Jung Gyu memecatnya agar terlihat berwibawa. Sesaat kemudian, Jung Gyu mendengar saat Minji menelepon Yoon yang ternyata dia ketakutan saat artisnya tak mau memperpanjang kontrak dengannya. 아주 콩구멍 올려줄게. 그러니까 나 짜증낸 거 아니다? Kwon yang perhatian mengajaknya makan di resto karena sekretarisnya belum makan. Dia menjelaskan alasannya mengajak Yoon Seo pergi dikarenakan teman pengacaranya itu sangat pintar berkelit. Tapi dia akan lengah jika melihat wanita. Oh, pantesin. 아까도 말씀드렸듯이 Yoon Seo membantu atasannya untuk mencari tahu kasus Yoon Ha yang sedang ditanganinya. Karena dia selalu berbohong. Tapi campur tangannya membuat Kwon memarahinya. Yoon Seo memberitahukan jika dia telah menemui teman-teman sekolahnya bahwa semua ucapannya itu hanya kebohongan. Esok harinya, Yoon Ha hanya datang sendirian padahal Kwon memintanya untuk bertemu dengan orang tuanya. 형 선고를 받을 수도 있다는 얘기고요. Dia juga menyembunyikan identitas orang tuanya agar Kwon tak dapat menghubunginya.
Jika sikapnya selalu tak ramah dan sulit diajak bekerja sama, maka Yun-ha pasti akan dijatuhi hukuman di pengadilan. Yoon Seo mendapatkan cerita dari manajernya jika Yun-ha pernah bergabung dengan mereka. Bahkan dia bergabung dengan GD Entertainment 최종 멤버에서 떨어지는 바람에 그래서 어쩔 수 없이 방출했지 뭐. untuk memulai debut grup vokal X10. Tapi dia tak pernah ikut berlatih karena harus bekerja paruh waktu sehingga dia ditinggalkan oleh grupnya yang kini terkenal. Mengetahui asistennya dirayu saingannya, Yoon Seo tak terima dan berujung mereka jadi berkelahi yang tentu jadi perhatian orang lain. 이 언니가 진짜 미쳤나? Kwon harus membebaskan Yun-ha yang dilaporkan ke polisi karena membuat kegaduhan di rumah temannya. Namun karena Kwon dapat meyakinkan polisi sehingga Yun-ha dibebaskan. Saat ada kesempatan untuk berbicara, Yoon Seo dapat meluluhkan hatinya. Dengan speak-speak dia tahu jika kekesalannya dikarenakan dia ditinggalkan teman-teman grup vokalnya. 잘못했어요. Itu sama dengan dirinya yang kini dicemooh sebagai artis gagal. Kwon terkejut melihat Yun-ha bertekuk lutut pada Yoon Seo. Dalam persidangan, Kwon dapat meyakinkan hakim jika kliennya tak berbohong karena Yun-ha memang berteman dengan Ji-young dari grup X10. Mereka pernah satu grup K-pop. Jadi dia meyakinkan teman-teman sekolahnya jika dia dapat mewujudkan untuk mendapatkan tanda tangan Ji-young asalkan mereka membayarnya. 믿고 이야기한 것입니다. Dia tak berniat menipu teman-temannya. Singkat cerita, Kwon pun memenangkan persidangan. Yoon Seo senang mendengarnya saat Kwon meminta maaf karena telah memarahinya ikut mencampuri kasusnya. 미안합니다. Apalagi atasan kini menyanjungnya. Hingga mereka pun semakin akrab coy. 한번 칭찬해 주시라고요. Berkat hubungan mereka yang semakin harmonis, kini Yoon Seo mulai mencuri-curi pandang pada bosnya. Nah lo, Yoon Seo meminta imbalan pada bosnya karena sudah dapat membantu pekerjaannya. 공부 좀 가르쳐줘요. Kini Kwon harus mengajari hukum di akhir pekan. Hyuk Jun sudah mendaftarkan Yoon Seo untuk bertemu dengan dokternya besok. Tapi dia terkejut karena Yoon Seo sudah punya rencana lain. Dia akan belajar dengan atasannya tentang hukum di akhir pekan. 그 변호사랑 같이? Padahal yang dia tahu Yoon Seo sangat membencinya. Esok harinya Yoon Seo sudah panik harus memilih gaunnya. Mereka pun bertemu dan mengajaknya ke kampus. Dia sudah menghayal jika Kwon akan memperlakukannya dengan baik. Tapi kenyataannya Kwon mengajarinya di kelas seperti mahasiswa. Dia merasa tak nyaman. Sementara Kwon ingin mengajarinya dengan papan tulis agar bisa lebih jelas paparannya. Yoon Seo mengajak nonton film di drive-in tentang pengacara di persidangan. 멋진 역할이긴 하네요. 그거 말고요. Saking gugupnya, entah sengaja atau tidak, Yoon Seo memegang tangan Kwon yang tentu keduanya terkejut deh. Pagi itu dihebohkan permintaan stasiun televisi untuk menghadirkan firma hukum Always dalam tayangan programnya. Dia mendadak mengumpulkan stafnya guna memberitahukan rencananya. Sayangnya, Kwon tak tertarik karena pekerjaannya sudah banyak. 법원 가야 되니까 준비하시죠. Kini berebut antara dua pengacaranya yang ingin masuk di acara televisi. Pagi itu Yorum bertemu dengan mereka dan mengajak ke kantornya untuk ngobrol-ngobrol. Kini Yoon Seo mengenal siapa orang yang pernah dekat dengan atasannya. 둘이서요? 나 언제든 좋지. Mereka dulu teman satu kampus bersama Sewon, pria yang numpang di rumah Kwon. Yoon Seo jadi cemburu karena Kwon tak pernah menolak ajakan Yorum. Dia tak dapat menyembunyikan kecemburuannya. 사람이 왜 그렇게 웃음이 해프세요? Di tempat lain, kedua pengacara terus berkompetisi agar terpilih masuk di program televisi. Akhirnya, Pak Choi dipilih untuk menemani bosnya. Yoon Seo mengeluarkan unek-uneknya pada Hyuk Jun. Dia kesal karena Kwon tak henti-hentinya tersenyum saat bersama Yorum. Penampilan Jungju di acara televisi pun dimulai. Dia tak dapat memberikan komentarnya selain mengatakan benar. Sementara Choi tak jadi ikutan nimbrung di acara tersebut. Wah, memalukan Ikire. 변화가 있을 것 같은데요. 그렇죠. 그렇습니다. Suatu hari, seorang wanita datang menemui Kwon untuk berkonsultasi dengannya. Yoon Seo diminta bergabung oleh wanita tersebut. Dia bercerita jika belum lama ini wanita itu memiliki pacar. Dengan berjalannya waktu, mereka tak menemukan kecocokan hingga wanita itu pun memutuskannya. Tapi si pria tetap datang ke rumahnya dan memberikan obat tidur di saat mereka minum wine. Kini dia terancam dengan ulah mantannya. 제가 취한 틈을 타서 Cerita ini mengingatkan Yoon Seo pada kasus yang pernah terjadi padanya.
Di tempat lain, Sewon menceritakan kasus Lee Gang-ju, seorang wakil presiden perusahaan besar. Beberapa tahun lalu memiliki skandal narkoba dengan Yoon Seo. Rupanya berita ini membuat Kwon terkejut karena dia baru mendengar kasus sekretarisnya. Dia menjebak Yoon Seo dalam pesta narkoba, tapi karena Lee memiliki banyak uang sehingga dia dapat menutupi kasusnya. Kwon melanjutkan informasi ini untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Yoon Seo. Dia teringat kembali dengan tingkah Yoon Seo yang sebelumnya aneh. Yoon Seo ngoceh-ngoceh saat Kwon tak mau menerima kasus Seung Hee. Dia tetap ngotot akan melakukan investigasi awal. Saat datang ke rumahnya, Yoon Seo dikejutkan dengan keberadaan mantannya yang masih menguntitnya. Dia tak terima diputuskan hubungannya dan berbuat kasar di saat Yoon Seo ikut campur. Untunglah Kwon diam-diam menguntit mereka hingga dapat membawanya ke kantor polisi. Ternyata ada CCTV dipasang di depan pintu rumahnya. Itu mengapa dia selalu mengetahui kode akses pintunya. 승희 씨 집 앞에 CCTV도. Kwon melihat Yoon Seo shock melihat kejadian barusan. Karena Kwon ada luka di lehernya, Yoon Seo memaksanya untuk mengobati lukanya. Walau canggung, Kwon sudah pasrah aja tuh. Oh no. Sejak peristiwa itu, mereka pun mulai kirim pesan satu sama lain. Bukan lagi hanya masalah kerjaan. Oh, jangan-jangan deh. 오늘 많이 놀라셨을 텐데. 상처 덧나지 않게. Di saat pagi hari, tidur pun kini dibangunkan atasannya. Maksudnya ingin memberikan kejutan pada bosnya dengan memberikan berbagai macam warna pink di meja kerjanya. Tapi bosnya menolak karena dia lebih menyukai warna hitam. 이게 다 뭡니까? Tentulah si Yoon Seo cemberut karena dikecewakan. Karena terpaksa, Kwon pun menuliskan pesannya di post-it warna pink. Singkat cerita, mereka jadi tak ngobrol deh. Malah saling kirim pesan, padahal mereka bersebelahan ya. Pada PA. Dalam persidangan, Yoon Seo merasa senang karena bosnya mungkin akan memenangkan kasusnya. Beberapa saat kemudian, Yoon Seo harus kecewa karena Yeoreum mengajaknya makan siang tanpa dirinya. Sambil ngoceh-ngoceh, dia pun kembali ke kantor. 그릿하기도 하고. Yeoreum berkonsultasi karena kasus yang sedang dihadapinya, di mana istri yang selalu mendapat KDRT membunuh suaminya. Apa itu termasuk kasus membela diri? Waduh, kusut dah. 준 걸 왜 도로 뺐나 싶어서. Entah polos atau pura-pura blow on ya, si Kwon bertanya-tanya mengapa sekretarisnya cemberut begitu saat baru tiba di kantornya. 1시간 20분 정도. 생각 없거든요? Selain itu, dia juga menolak ajakan makan siangnya. Acara kantor untuk makan malam tak biasanya dihadiri Kwon. Kali ini dia datang duluan hanya untuk bertemu sekretarisnya yang marah-marah terus padanya. Gilanya lagi, Kwon menanyakan alasan marahnya itu di depan teman-temannya, yang tentu saja membuat mereka sempat salah paham dan Yoon Seo jadi salah tingkah. 저에게 불만을 표시했습니다. 다 있는 자리에서. Tapi perselisihan itu diselesaikan dengan tos minuman di depan mereka. Yoon Seo yang kekanak-kanakan marah lagi, kali ini mengungkapkan alasannya marah karena dia tak diajak makan pasta bersama Yeoreum. 내일 당장 드시러 가시죠. Baru saja Yeoreum menanyakan tentang kasus Yoon Hee, kini malah Kwon diminta untuk menjadi pengacaranya. Walau sudah ditolak, atasan memaksanya karena ini kasus besar yang menjadi perhatian publik terutama emak-emak. 못합니다. Di mana istri membunuh suaminya karena KDRT. Berarti dia harus berhadapan dengan jaksa Yeoreum yang juga temannya. Karena tak ada pilihan, Kwon menerima dan meminta Yoon Seo untuk mempelajarinya. Jung Yu akan diwawancarai kembali di stasiun televisi di kantornya. Mereka harus menyembunyikan Yoon Seo agar tak terlihat oleh kru TV, karena akan menjadi masalah baginya. Kwon mengajak Yoon Seo ke lapas untuk menemui Yoon Hee yang akan segera disidangkan. 제가 어떻게 했어야 하는데요. Yeoreum kecewa setelah mengetahui jika Kwon yang akan jadi pengacara dalam kasusnya. Tapi masalahnya, Kwon tak bisa memilih-milih kasus yang didapatnya. Pokoknya Yeoreum berniat untuk menghukumnya. Sidang pertama pun dimulai. Para wanita memberikan dukungan pada Yoon Hee. Jaksa menuntut terdakwa dengan pembunuhan berencana, walau sepintas seperti membela diri. Kwon memberikan keterangannya. 설사 의도가 있었다고 가정한들. Menurut para medis yang datang ke TKP, jika Yoon Hee mengalami patah 2 tulang rusuknya hingga harus dirawat 9 minggu. Yoon Hee menjelaskan saat dia berumur 10 tahun, ayahnya juga melakukan KDRT pada ibunya di saat mabuk. 살기 위해서였겠죠. Tapi ibunya berhasil kabur dari rumah dan tak pernah kembali.
Setelah tak ada ibunya, kini malah dirinya yang selalu dipukuli ayahnya. Kwon menghadirkan saksi seorang psikiater. Dari hasil penilaiannya, 심리적 불안을 느끼게 되고 Yoon-hee yang selalu mengalami kekerasan sejak kecil, dia didiagnosa jika mentalnya sakit jiwa. 사망보험금의 총액은 Kali ini jaksa mengarahkan terdakwa sebagai pembunuh karena suaminya memiliki asuransi jiwa 500 juta won. Tapi nilai besarnya asuransi itu tak pernah diketahui terdakwa. Yoon Seo memberikan semangat pada atasannya jika dia akan memenangkan kasusnya. Jam sudah melewati waktu pulang, tapi Yoon Seo masih mencari-cari contoh kasus yang sedang dihadapi bosnya. Melihat sekretarisnya telah bekerja keras, Kwon pun mengajaknya makan malam. Dalam perjalanan, Yoon Seo ingin mengatakan sesuatu padanya, tapi waktunya belum tepat. 한테 할 말 있어요. Tak diduga, Kwon malah menembaknya jika yang akan diucapkan sebenarnya dia menyukai dirinya. Ucapan ini membuat Yoon Seo gagal fokus deh. 혹시 좋아하십니까? 네? Untunglah Kwon dapat mengalihkan kegeerannya. Jung-Yoo merasa tertekan karena penilaian publik tentang kasus Yoon-hee. Mereka dipaksa untuk menang. Jika kalah, firma mereka akan hancur dan tak akan ada lagi orang yang mau memakai jasa pengacaranya. 오진심 씨 먼저 들어가시죠. Karena sudah berhari-hari lembur, Kwon menyuruh Yoon Seo pulang duluan, tapi dia menolak. Setelah Kwon mendengar Yoon Seo berbicara dengan Hyuk Jun yang begitu mesra, 저 그럼 먼저 membuatnya ingin tahu siapa pria yang menelponnya. Tak disangka, lip yang mereka pakai mendadak rusak dan membuat Yoon Seo panik. 그건 Saat mereka keluar dari lip, Hyuk Jun langsung saja memegang tangannya dan mengocehi Kwon karena selalu mengajak lembur. 많이 놀랬지? 우리 윤서 너무 부려먹는 거 아닙니까? Aksinya ini membuat Kwon kebingungan siapa pria ini sebenarnya. Sebaliknya Yoon Seo marah karena Hyuk Jun memarahi atasannya. Di rumah, Yoon Seo malah teringat terus saat berada di dalam lift yang rusak. Esok paginya, Kwon menolak tawaran kopi yang akan dibuatkan oleh Yoon Seo karena pacarnya telah menegurnya semalam. 남자친구분이 사촌 오빠예요. Tapi dia tak menolak lagi setelah Yoon Seo menjelaskan jika Hyuk Jun adalah sepupunya yang selalu mengantar jemputnya. Ternyata rusaknya lift ini pernah terjadi pada Pak Choi dan Bu Moon. Karena listriknya berkedip dan lift bergoyang, hingga Pak Choi harus didorong Bu Moon karena dekat-dekat dengannya. Duh, apes. Laporan kasusnya meragukan Kwon, jadi mereka mendatangi TKP untuk mengeceknya. Tak disangka seorang pria asing datang dan langsung memukul Kwon. Untunglah si Kwon dapat menangkap setelah mengejarnya, dan polisi membawanya untuk diperiksa. Yoon Seo panik mengetahui bosnya terluka, dan dia menyuruhnya pulang duluan. Polisi memberitahukan jika pria itu orang yang tinggal di sekitar. 동네 방범대원이거든요. Dia menduga jika Kwon pencuri yang akan beraksi. Belum selesai urusannya, tiba-tiba kemunculan Yeoreum di kantor polisi membuat interogasi terhenti. Ternyata orang itu memang kurang setengah on. 죄송합니다. Saat di parkiran, lagi-lagi Yoon Seo telah menunggunya. Dia ingin memastikan jika bosnya harus memeriksakan lukanya ke rumah sakit. Kwon masih ingat ucapan pria itu jika dia dilarang Yoon-hee memberitahukan pada orang lain apa yang sebenarnya terjadi. Dia memberitahukan temuan barunya pada Jung-kyu. 주변인 조사 부탁드려 놓은 상태입니다. 새로운 국면으로 접어들겠네. Pak Lee menyelidiki siapa pria PA itu sebenarnya. Ternyata pria itu tetangganya yang ibunya berjualan daging dan dia menyukai Yoon-hee. Menurut Pak Tua, mereka sering terlihat bersama, bahkan saat terjadi pembunuhan pria itu juga berada di rumahnya. Kini hanya ada dua kemungkinan, dia yang membunuh atau dia yang menyaksikannya. 빨리 가야 돼요. Di bagian lain, Yeoreum tak berhasil menginterogasinya, karena dia menanyakan apa yang dijawabnya juga ngalir ngidul bro. 남편을 살해했던 건 가야 돼요. Namanya juga orang PA coy. Jadi dia tak boleh ikut dalam persidangan. Kwon menemui kembali Yoon-hee guna mengkonfirmasi kedekatannya dengan Park, tapi dia membantah. Yoon Seo mengajak Pak Lee untuk membujuknya agar mau hadir di persidangan. Reporter memberikan laporannya di depan gedung pengadilan. Setelah berputar-putar omongannya, akhirnya Yoon Seo berhasil meluluhkan hati Park. Sementara pendemo tetap berteriak di depan kantor pengadilan. Dalam persidangan, saksi mengungkapkan jika percikan noda darah yang ada di tembok rumah menunjukkan jika dia menikam dengan keras di hadapannya. Kwon berhasil mendapatkan kejelasan dari kasus ini karena petugas tak menemukan noda darah pada baju Yoon-hee. 그와 같은 비사는 발견되지 않았습니다. Kemunculan Park di pengadilan membuat Yoon-hee terkejut. Jaksa protes dengan kesaksiannya dan Kwon menjelaskan jika Park tak pernah diinterogasi oleh jaksa saat penyidikan.
Kwon memberikan bukti luka di jempolnya dan bukti rumah sakit saat dia menjahit lukanya sepanjang 3 cm. Dia juga berada di TKP, bahkan hasil otopsinya berbeda dengan milik terdakwa. 손 엄지손가락에 난 상처 3cm가량을. Walau Yoon-hye melarangnya untuk berbicara, tapi akhirnya Park mengaku jika dia yang menikam suaminya karena dia kesal suaminya selalu memukulinya setiap hari. Kontan saja semua yang hadir di persidangan terkejut. Di malam kejadian, suami sedang memukuli Yoon-hye di saat Park datang ke rumah untuk mengantarkan daging pesanannya. Selesai persidangan, para reporter sibuk meliputnya. Mereka tak menyangka jika ada pelaku lain dalam kasus Yoon-hye. Tentu kemenangan ini membuat teman-teman senang. 상태라고 밝혔습니다. Pagi itu, keceriaan Yoon Seo membuat teman-temannya terheran. Saat masuk ke ruang kerjanya, dia dikejutkan dengan adanya bunga yang terpajang di mejanya. Dia mengira jika itu pemberian bosnya, tapi rupanya itu kiriman dari asosiasi wanita yang berterima kasih karena telah memenangkan kasus Yoon-hye. 성단체에서 보내신 건데. 아, 그렇구나. Jung-gyu rapat dengan stafnya, memberitahukan jika mereka baru mendapatkan kasus besar San Ji-dong. 권변에게 박수 한번 쳐주자고. Kwon diminta untuk menguraikan kasusnya dan mereka yang akan berbagi ide. Tapi pikiran Yoon Seo yang sedang berbunga-bunga malah menghayal sendiri. Dia membuat teman-temannya kebingungan dengan ulahnya. Untunglah dia pintar berakting. Setelah menunggu berhari-hari, Kwon tak kunjung mengajaknya berkencan. Yoon Seo meluapkan dengan minum wine dan menghubunginya untuk ngoceh-ngoceh mengeluhkan kekesalannya dan mengungkapkan perasaannya. Setelah mendengar ocehan Yoon Seo, si Kwon yang emang kuper bertanya pada Sewon bagaimana pendapatnya tentang unek-unek Yoon Seo. Tentulah dia berbohong jika itu kliennya. Saat bangun tidur, dia teringat dengan ocehannya semalam. Karena dirinya merasa dipermalukan, dia berniat mengundurkan diri dari pekerjaannya. Saat tiba di kantor, Kwon tak mendapati sekretarisnya. Dia mencari tahu apa makanan kesukaan Yoon Seo dan tipe pria yang menjadi idolanya. Sifat kekanak-kanakannya muncul lagi dan marah-marah jika dia tak mau bekerja. Ulahnya ini membuat manajer Yoon khawatir. Tapi si Hyuk Jun juga tak tahu apa alasannya. Dia berusaha merayunya agar Yoon Seo kembali bekerja, tapi tak berhasil. Mengetahui makanan favoritnya ceker ayam pedas, Kwon mendatangi resto langganannya. Tak menyangka mereka bertemu di resto. Karena tertangkap basah bolos bekerja, Yoon Seo kabur menghindari, tapi wajahnya sudah diketahui hingga Kwon mengejarnya. Yoon Seo menjelaskan jika dia malu saat mabuk ngoceh-ngoceh tak karuan. Untunglah si Kwon mengakui kesalahannya jika dia tak bisa membaca situasi hatinya, sambil memberikan surat cintanya pada Yoon Seo. Aduh, hari gini masih pakai surat. Kayak hidup di abad 20 aja ya. Isi surat itu membuat Yoon Seo senang dan memeluknya. Mereka pun jadian dah. Dengan kalahnya di persidangan, atasan mengocehi Yorem. Dia salah memberikan kasus itu padanya. Duh, menyakitkan ye. Bahkan para seniornya mencemoohnya karena Yorem telah merendahkan seniornya. 널 탓할 일 아니란 거 알아. Yorem bergegas menemui Kwon, tapi dia keburu pingsan hingga membawanya ke rumah sakit. Karena kencan pertamanya terancam gagal, dia menghubungi Yoon Seo untuk memberitahukan berada di rumah sakit. Padahal Yoon Seo sudah dandan rapi tuh. Di rumah sakit, Sewon menggantikannya menunggu Yorem. 기억 안 나? Hubungan mereka tak pernah akur. Walau Sewon telah melakukan yang terbaik, semua dipicu masa lalu mereka. 다 연연하면 어떻게 살아? Hari itu, Yoon Seo diminta bekerja dengan Pak Choi untuk beberapa hari karena adanya kasus perceraian yang meningkat. Jadi dia butuh bantuannya. Sementara Kwon belum ada kasus yang urgen. Yoon Seo kecewa karena Kwon tak mempertahankan dirinya untuk tetap bekerja dengannya. Ternyata rencana itu permintaan manajer Yoon untuk memisahkan mereka. Kwon yang sudah terbiasa ada sekretaris, dia lupa jika mulai saat itu Yoon Seo berada di ruangan lain. Setelah melihat daftar klien, rupanya ada teman artisnya bernama Bu Hwang Yun yang akan konseling dengan Pak Choi. Dia teringat masa lalu di mana Hwang Yun selalu bersaing dengannya. Bahkan hingga tinggi hak sepatu pun mereka bersaing.
Yoon Seo ketakutan tak ingin keberadaannya di kantor itu diketahui saingannya. Dia kembali masuk ke ruangannya dan bersembunyi di balik punggung Kwon. Tapi apa saat akan pergi di depan lift, dia kepergok Kwang Yun. Tentulah dia salah paham jika keberadaan Yoon Seo pasti guna mengurusi kasus barunya. 윤선이가 여기 로펌에 웬일이니? Ulahnya selalu merendahkan Yoon Seo. Dia ngoceh-ngoceh pada Kwon karena Hwang Yun selalu merendahkannya. 괴롭히러 이 세상에 온 사람 같아요. Tak hanya bersaing sebagai artis, dia selalu menyalip peran yang seharusnya diperankannya. Hari pertama mereka kencan berantakan lagi dah setelah Yoon Seo mendadak dipindahkan bekerja dengan Pak Choi. Tapi Kwon tak ingin menundanya lagi. Dia mendadak menjemput Yoon Seo untuk mengajaknya pergi ke suatu tempat. Kwon mengakui ketidakpekaan perasaannya pada Yoon Seo. 더 이상 지체하고 싶지 않습니다. Sejak malam itu, resminya mereka jadian dah. 좋아합니다. Dia gak paham situasi terkini jika Yoon Seo sudah jadian dengan Kwon. Pak Jun Gyu masih percaya ocehan manajer Yoon jika Kwon selalu memarahinya. Dia berusaha memindahkannya jadi sekretaris Choi. Tapi Yoon Seo menolak. Tolakannya ini membuat Jung Gyu terheran. Dia ingin tetap menjadi sekretaris Kwon. Gak tahu dia sudah jatuh cinta sama bosnya. Enak aja mau main pindahin dengan orang lain. 오늘 저녁 스케줄 없으시던데. Yoram berterima kasih karena Kwon telah membawanya ke IGD. Dia mengajaknya makan malam untuk membalas kebaikannya. 계속 이렇게 지내는 Yoon Seo kecewa mendengar Kwon akan bertemu dengan Yoram, apalagi dia telah memesan tempat makan di resto. Tak ingin rencananya diketahui, dia ngibul jika pesanannya akan pergi dengan Bu Moon. Tentu Bu Moon merasa aneh mengapa dia tiba-tiba mengajaknya makan malam di tempat romantis. 정말 단 변호사님이랑 뭐 Mendengar cerita Bu Moon jika Kwon dulu menyukai Yoram, Yoon Seo mengajaknya bertemu. Dengan polos, Kwon memberitahukan jika dulu dia memang menyukai jaksa Yoram. Ternyata Kwon tipe orang yang tak bisa berbohong. Pengakuan polosnya membuat Yoon Seo tambah bete aja, Cok. 정록이 여자친구분? Untunglah kemunculan Sewon dapat mencairkan suasana hingga mengajak Yoon Seo masuk ke apartemennya. Kwon tambah kiku karena Sewon memberitahukan jika Kwon selalu menceritakan pacarnya. Kini Sewon yang terkejut setelah Yoon Seo membuka kacamata hitamnya, rupanya dia artis terkenal. 오윤서예요. 우주의 신 오윤석? Kwon tak menyangka jika Sewon mengetahui Yoon Seo seorang artis yang sering tampil di televisi. Sewon ngoceh-ngoceh membuka rahasia Kwon jika dia selalu membicarakan pacarnya. Kini Yoon Seo tak cemburu lagi karena Sewon orang yang berpacaran dengan Yoram. 함부로 손을 댑니까? Kwon berterima kasih pada temannya. Jika tak ada dia, mungkin mereka akan bertengkar. Esok paginya, Kwon dikejutkan karena Yoon Seo telah menunggunya. Mereka pun barengan pergi ke kantor. Dalam perjalanan, Kwon memegang tangannya. Oh, so sweet bro. Kedatangan dua orang pria magang di tempat mereka. Belum apa-apa keduanya ngerecokin Yoon Seo. Tentu membuat si Kwon menegur mereka. 말했지 않습니까? 질투만큼 불필요한 감정도 없다. Rencana Sewon untuk berbaikan dengan Yoram belum berhasil. Yoon Seo akan ikut lokakarya dengan kantornya. Dia menolak saat Hyuk Jun memintanya agar tak mengikuti acara itu karena dia bukan pegawai firma Always. 3분 안에 눈치껏 후다닥 해야 된다고. Dalam perjalanan mereka mampir ke tempat peristirahatan. Hanya Yoon Seo yang tak ikut turun dari mobil. Kwon terkejut melihat semua teman-temannya membawakan makanan untuk Yoon Seo. Mereka berlomba-lomba memberikannya. Tapi sayang, si Kwon kalah pamor. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi. Sikap perhatian para pria pada Yoon Seo terus berlanjut yang tentu membuat Kwon kalah telak. 아니에요 대표. Setelah barbeque, Jung Kyu memberikan penghargaan buat stafnya. 네, 어렵겠지만. Dalam suatu kesempatan, Kwon mengakui jika dia cemburu karena selalu kalah beraksi dengan teman-temannya. 마음을 컨트롤할 수가 없게 되나 봅니다. Sebagai imbalannya, Yoon Seo pun mengecup bibirnya. Setelah mendapat kecupan itu, Kwon malah minta tambah lagi deh. Yoon Seo menceritakan komen buruk netizen saat skandalnya meledak. Dia masih belum bisa melupakannya. 받고 선처해줬어요. 당장 고소합니다. Penasaran dengan komennya, Kwon melihat kembali skandal Yoon Seo. Dia berniat untuk menuntutnya. 그러니 당장 Mendengar semangatnya, Yoon Seo senang karena kini ada yang memperhatikannya. Lagi serius-serius ngobrol, Bu Moon nyelonong aja deh. Untunglah akting Yoon Seo dapat menutupinya. 윤서 씨 같이 Kwon yang tak pernah nonton hiburan, dia mencari tahu peran Yoon Seo yang selama ini pernah ditayangkan.
Rupanya membuat hatinya senang, apalagi di saat Yoon Seo menjadi perhatian reporter. 보고 싶네. Dia menyadari jika kini dia merindukannya. Tak disangka, tiba-tiba Yoon Seo kembali ke kantor dengan membawa cemilan untuknya. Tak buang waktu, Kwon pun langsung saja nyosor bray. Sayang kalau dianggurin deh. Kwon mengakui jika aktingnya baik, tak seperti komentar netizen. Setelah tiba di parkiran rumah Yoon Seo, Kwon telah mengetahui jika bulan depan Yoon Seo akan berhenti bekerja. Tapi dia tak tahu misi Yoon Seo untuk membintangi drama barunya. Kemunculan Si Hyuk Jun yang mengetuk kaca mobil membuatnya terkejut. Lagi-lagi Si Hyuk Jun menegur Kwon karena repot-repot mengantarkannya. Dia ngoceh-ngoceh pada Yoon Seo karena tak mengerti dengan hubungannya. Bentar-bentar ribut tapi terlihat akrab lagi. 학교 폭력 가해자로 지목이 됐대. Jung Yoo akan merasa kehilangan dengan berhentinya Yoon Seo dari kantor. Kini hanya tersisa 1 bulan lagi. Dia tak mengira jika Kwon juga telah mengetahuinya. 커피 가지고 가글을 하니? 미국에서 체류 중인 걸로 알고 있는데. Kemesraan mereka di depan umum kini lebih berani. Walau jika momen itu diketahui teman-temannya, mereka pintar berakting dan mengalihkan perhatian. Yoon Seo tak menyangka Kwon yang kaku bisa juga membuat kejutan untuknya. Hari itu mereka janjian untuk nonton film di rumah. Sebelum Kwon datang, Yoon Seo membersihkan rumahnya. Kwon yang selama ini kaku dan katro, dia sudah dapat menyesuaikan diri. Dengan gemetaran dia datang membawa bouquet. Di dalam rumah Yoon Seo salah tingkah. Apa yang harus dijelaskannya saat Kwon melihat-lihat rumahnya? Tibalah waktu untuk menonton. Yoon Seo terkejut karena pemutar DVD-nya di bawah Hyuk Jun untuk diperbaiki tanpa memberitahukannya. Nah lo. 영화를 즐겨보는 편은 아니지만 플레이어가 없다고요. Dengan 마lu dan kesal Yoon Seo memberitahukannya. Melihat banyak penghargaan yang didapatnya, Yoon Seo berbunga-bunga karena Kwon menyanjungnya. 전 아주 힘든 일이라고 생각합니다. Mereka batal nonton film, jadi hanya ngobrol saja, saling bercerita ngaler ngidul. Kesempatan itu tak disia-siakan mereka untuk bermesraan. Wah, asik. Berita dibebaskannya Lee Gang Jun di televisi membuat Sewon terganggu. 국민적 질타를 무겁게 Karena berhubungan dengan kasus yang sedang ditanganinya. Sebelum Yoon Seo turun dari mobilnya, Hyuk Jun mengingatkan agar Yoon Seo waspada dari penguntit. Sesaat kemudian, Kwon menelponnya. Dia mencatat pesannya, tapi dia tak tahu jika bolpennya terjatuh. Yoon Seo tak menyadari jika ada seseorang yang mengambil bolpen dan menguntitnya. 쫓아오시는 거예요? Karena sudah parno dengan pesan Hyuk Jun untuk berhati-hati dari penguntit, dia pun kabur saat Ah Ju-si itu berniat memberikan bolpennya. Rupanya Ah Ju-si itu ayah Kwon yang akan menemui anaknya. 여기까지 쫓아오시면 어떡해요? Yoon Seo kembali terkejut melihat Ah Ju-si itu masuk ke ruangannya, hingga terjadi salah paham. Dia baru menyadari saat Ah Ju-si memberikan bolpennya. Sesaat kemudian, dia memberi hormat karena kesalahpahamannya. Semuanya baru jelas di saat Kwon tiba di kantor dan memanggil Ah Ju-si itu ayahnya. Dia malu dan kebingungan karena rasa bersalahnya. Ternyata Kwon kaku terhadap ayahnya, bukan hanya kepada orang lain saja. Dia ngoceh-ngoceh karena ulah sekretarisnya yang tak sopan memperlakukan orang tuanya. Kwon mengakui jika hubungan dengan ayahnya tak harmonis. Setelah menerima telepon dari ibunya, Kwon menemui ayahnya yang sendirian berdemo karena diperlakukan tak adil oleh wakil wali kota Kim. 어머니께 얘기 들었습니다. 몸 좀 녹이면서 하시라고요. Ayahnya menjelaskan jika dia telah mengungkapkan kebenaran tapi malah mendapat skorsing selama 3 bulan. Sementara teman-temannya tutup mulut tak mendukungnya. Itu sebabnya dia tadi pagi ingin menemuinya. 저한테 변호 맡아달라고 하시려고. Saran Yoon Seo untuk menemani ayahnya memang tepat di saat ayahnya sedang galau karena kasusnya. Dia berterima kasih dengan idenya. 의지할 사람이 필요할지도 모른다. Di bagian lain, Sewon berhasil membangun kembali hubungannya dengan Yeoreum yang telah rusak. Akhirnya, kasus ayahnya ditangani Kwon di persidangan. 누구든지 공익신고자 등에게 내려주시기 바랍니다. Ayahnya telah bekerja selama 30 tahun dan tak pernah mendapat hukuman. Kini menjelang pensiun, ayahnya diskor hanya karena melaporkan atasannya telah menerima uang suap. 식사하러 가시죠. Selesai sidang, Kwon mengajak ayahnya makan siang dengan mengundang juga sekretarisnya. Sambil makan siang, mereka membicarakan tentang aturan-aturan yang banyak kelemahannya. 아버님 곁에 있어드리라고.
Hingga Kwon memberitahukan jika semua ide ini didapat dari sekretarisnya untuk menemani ayahnya. 제 여자친구. Ayahnya terkejut mendengar pengakuan Kwon jika sekretarisnya juga adalah pacarnya. Baru kali pertama ayahnya mendengar pengakuan cinta anaknya. Kwon berterima kasih pada Yoon Seo karena idenya. Kini hubungan ayah dan anak membaik. Yoon Seo senang mendapat hadiah kalung dari Kwon. Di tempat lain, Lee Gang Jun terus mengamati foto-foto Yoon Seo yang dekat dengan Kwon. Yoon Seo memberitahukan Kwon jika mobil di belakangnya terus menguntit mereka. Setelah berusaha meloloskan diri, mobil itu terus memepetnya. Hingga akhirnya tahu siapa pelakunya. Dia rupanya Lee Gang Jun. 뭡니까? Setelah Kwon menemuinya, Lee beralasan jika dia salah orang dan kembali masuk ke mobilnya. Yoon Seo tak memahami mengapa Lee menguntitnya. Karena peristiwa penguntitan membuat Kwon ingin menemaninya. Yoon Seo menceritakan masa lalunya saat itu Lee mengaku sebagai penggemarnya 감사드립니다. dan akan memberikan peran utama untuk film terbarunya. Dia sengaja memberikan obat tidur pada minumannya hingga manajer Yoon tepar. Sementara Lee terus menggunakan kesempatan itu untuk memperdayai Yoon Seo. Melihat gelagat tak baik, Yoon Seo segera pergi dari tempat tersebut. Esok harinya dia ditipu memasuki ruangan dengan dalih sutradara ingin bertemu, yang ternyata itu hanya ulah Lee. Di saat situasi kritis, 강남경찰서 마약 단속반입니다. polisi datang untuk menangkap Lee. Saat penangkapan, Yoon Seo berada di ruangan yang sama, sehingga dia pun terseret kasusnya. Untunglah dia tak ikut-ikutan minum dengannya, sehingga hasil tes narkobanya negatif dan dibebaskan. 아무도 들어주지 않았어요. 여긴 기사는 계속 나갔고. Masalahnya para wartawan terus menerbitkan artikel karena dia sedang bersama Lee. Itu yang membuat karirnya hancur. Baru kali ini dia menceritakan pada Kwon yang membuat dirinya lega. 그 사람도 무섭고 얘기하고 싶었어요. Terbangun dari tidurnya, Kwon melihat Yoon Seo sedang memasak. Sudah cantik dan terkenal, pintar memasak pula. Amazing coy. Melihat wajah pacarnya seperti ketakutan, Kwon memperhatikan layar monitornya. Ternyata Lee kembali bekerja sebagai wakil direktur. Baru juga tiba di parkiran, paparazzi suruhan Lee tertangkap basah memotret Yoon Seo tanpa izin. Yoon Seo menghubungi Lee jika dia dapat menangkap orang suruhannya. 다시는 볼 일 없을 줄 알아. Tak ingin kalah dengan penampilan Yoon Seo, kini Bu Moon pun mengikuti gayanya. Lee sangat marah karena orang suruhannya tertangkap basah. 일을 그렇게밖에 못해? Manajer Yoon harus kecewa mendengar sutradara dan penulis memberitahukan jika Yoon Seo tak dapat membintangi film terbarunya karena investor tak mau melibatkannya. Sejujurnya mereka tak tahu apa alasan investor itu. Hyuk Jun mengingatkan jika selama ini Yoon Seo telah bekerja keras bekerja di firma hukum demi film barunya. Sepulang kerja, Kwon melihat sekretarisnya ada yang tak beres. Dia beralasan akan menemui CEO agensinya. Saat mereka bertemu dengan investor, mereka terkejut karena orang ini ternyata Lee. Manajer Yoon tak berniat untuk melanjutkan pertemuannya karena dulu dia telah dikerjain. Mereka pun tak menyangka kejadiannya akan seperti ini, yang tentu saja membuat Yoon Seo menangis. Kwon menceritakan ulah Lee yang mulai mengganggu Yoon Seo. Sewon berjanji akan membantunya. 얼마나 상심이 크겠냐고. Jungkyu malah yang emosi mendengar berita buruk batalnya Yoon Seo jadi pemeran utama filmnya. Dengan batalnya Yoon Seo membintangi film, manajer Yoon akan meminta Yoon Seo untuk berhenti dari pekerjaannya. 나머진 내가 알아서 차차. Jungkyu memberitahukan stafnya jika Yoon Seo sakit dan tak akan bisa bekerja lagi. Berita ini membuat Kwon terheran, padahal dia semalam menemuinya. 권 변호사님, 어제 말씀드린 의뢰인분이요. Seorang kliennya yang suka berjudi meminta tolong Kwon untuk menjadi pengacaranya. Dalam keterangannya juga memberitahukan jika Jungji bukanlah penjudi yang ditangkap polisi saat di Makau. Pasti mereka sengaja menjebaknya. 건너 아는 형님이 Kasus ini sedang ditangani Sewon yang masih belum menemukan titik terang. Berdasarkan keterangan ini, Kwon menemui Sewon tentang kasusnya. Setelah melihat rekaman CCTV, Kwon memberitahukan jika pria yang memfoto Yoon Seo beberapa hari lalu sama dengan yang terdapat di rekaman tersebut. Dia sebenarnya orangnya Lee. Begitu juga dengan pengacaranya, orang yang sama membela Lee 2 tahun lalu. 지금 정지호 변호인. Kwon mengantarkan Yoon Seo pulang malam itu.
Setibanya di rumah, Yoon Seo dikejutkan dengan keberadaan Lee yang menguntitnya. Sewon memberitahukan Kwon jika besok pengadilan akan mengeluarkan surat penahanan Lee. Kwon melihat mobil Lee yang terparkir tak jauh dari rumah Yoon Seo. Dia pun balik kanan untuk kembali ke rumahnya. Lee kesal karena cintanya tak dibalas Yoon Seo. Tak banyak omong, Kwon langsung menampol si koplak. Dan polisi langsung menggelandangnya. Kini Sewon yang mengurus kasus Lee. Berita penangkapan Lee menjadi topik hangat di televisi. Tentu membuat manajer Yoon senang deh. 그동안 많이 힘드셨죠? Peristiwa ini mengkhawatirkan teman-teman kantor. 저 진짜 괜찮아요. Komentar netizen berbalik mendukung Yoon Seo. Tak lagi menghujatnya, Bray. 고마워요, 변호. Malam itu Hyuk Jun memergokinya saat Yoon Seo mencium tangan Kwon. Nah lo, Yoon Seo tak membantah lagi jika mereka pacaran. Karena sudah terlanjur basah, Hyuk Jun memintanya agar hubungan mereka tetap dirahasiakan. 드라마도 엎어진 마당에 엄청 스트레스를 받았었는데. Berkat kejadian yang melibatkan Lee, kini para netizen dan investor memberi dukungan pada Yoon Seo dan mereka berdua memberikan peran dalam drama terbarunya. Jung Yoo mengajak timnya makan siang. Rumor yang tersebar membuat para reporter mencari tahu aktivitas Yoon Seo selama ini. 무슨 일입니까? 제가 올려야지 될 텐데요. Hingga mereka dikejutkan karena reporter itu berniat mendatangi kantor Always. Yoon Seo yang baru datang langsung diamankan Kwon pergi dari tempat tersebut dan membawa ke rumahnya. Yoon Seo tak menyangka jika Kwon sangat mendukungnya untuk kembali berakting drama terbarunya. 축하합니다. Permintaan cuti mendadaknya membuat teman-teman curiga jangan-jangan dia memang pacaran tuh. Kwon terkejut dan malu karena stok daging dan tuna miliknya dihabiskan Sewon tanpa memberitahukannya. Sehingga acara masak-memasak mereka jadi gatot deh. Di tempat lain, Sewon dan Yeoreum semakin akrab aja. 기억하지 왜 못해? 연애하는 사이 아니지? Ah Juma mengingat mereka sebagai pasangan langganannya. Mereka kehilangan Yoon Seo dan Kwon yang sama-sama ponselnya tak bisa dihubungi. Hyuk Jun hanya mendengarkan di saat bosnya menanyakan hubungan Kwon dan Yoon Seo. 안 사귄다에 한 표가 더 나와. Menurutnya Yoon Seo akan dicaci maki lagi para fansnya jika ketahuan dia berpacaran. Untuk menghindari reporter yang menunggu di depan rumahnya, Kwon menurunkan Yoon Seo di tempat yang agak jauh. Hyuk Jun berterus terang pada Kwon jika dia bukan sepupunya, tapi manajernya yang sudah bekerja 10 tahun dengannya. 10년 동안 쭉 윤서만 케어해왔습니다. Dia merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi jika hubungan mereka diketahui reporter. Dia meminta Kwon untuk mengakhiri hubungannya demi karir Yoon Seo. 윤서를 위해서 헤어져 주셨으면 합니다. 오진심 씨를. Berita pacaran Yoon Seo dan Kwon akhirnya ada yang memposting. Tapi Kwon membantah jika mereka pacaran. Dia hanya menyelamatkan Yoon Seo dari serbuan reporter dan mengajaknya makan. Yoon Seo menjelaskan jika Pak Yoon akan membantah artikel mereka. Itu hanya hubungan antara pengacara dan sekretarisnya. 그러니까 만약에 대중에게 관심 받는 사람은 Kwon tak mempermasalahkan saran Pak Yoon. Biarkan saja artikelnya terbit. Kwon mulai kehilangan Yoon Seo karena minggu ini terakhir dia bekerja dengannya. Malam itu mereka mengadakan pesta perpisahan. Yoon Seo berjanji akan selalu datang ke kantor. Hanya Kwon yang tak ikut nimbrung dengan mereka. Tak diduga Kwon punya rencana sendiri untuk merayakan perpisahannya. Dia menyewa gedung bioskop untuk menonton film yang sempat tertunda. Woleh. 오진심 씨가 좋아하는 영화 부탁했는데. Setelah pulang dari bioskop, Kwon menyadari jika mereka harus sama-sama kembali ke dunianya masing-masing. Dengan berat hati, Kwon mengajak hubungan mereka putus. 소리예요, 변호사님? 헤어집시다. Permintaan putusnya membuat Yoon Seo terkejut. Kesalahan apa yang telah diperbuatnya hingga Kwon tega memutuskannya mendadak seperti itu. Dia beralasan jika Kwon tertekan dengan perhatian orang lain pada pacarnya. Hanya menangis yang dapat dilakukan Yoon Seo. Hingga esok hari air matanya terus mengalir deh. Dia tak menyadari jika itu semua permintaan Hyuk Jun. Yoon Seo tak dapat memahami di mana dia jatuh cinta untuk pertama kalinya, namun harus berakhir dengan tragis. Esok harinya, Yoon Seo masih datang ke kantor untuk memberesi barang-barangnya. Hanya pujian yang didapatnya bahwa keberadaan Yoon Seo telah membantunya. 가볼게요. 고생 많으셨습니다.
Dia menangis karena tak ada pelukan dari Kwon untuknya. Kwon menghindarinya untuk pergi ke atap gedung, dan saat kembali ke ruangannya, semuanya sudah kembali seperti awal lagi. Di sisi lain, Sewon malah jadian lagi dengan Yeoreum. Dia mengajak Kwon dan Yunseo bergabung. Mereka terkejut mendengar Kwon telah putus dengannya. Sewon yang setia teman, dia meminta Yeoreum pulang dan menemani Kwon yang lagi patah hati. 이렇게 힘들어할 거면서 뭐하러 그랬어? Alasan Kwon tak ingin dia menjadi penghalang pada karirnya. Dia meminta sarannya bagaimana Sewon dapat melewati masa sulit saat hubungannya dengan Yeoreum berakhir. 원고 개발의 소프트웨어. Kwon terus sibuk dengan sidangnya, sementara Yunseo mulai aktif dengan kegiatannya dan dikejar-kejar fansnya. Rupanya diam-diam Pak Choi dan Bu Moon berpacaran. Tapi Choi ketakutan karena sikap agresif Bu Moon. Ayah baik. Dimanapun Kwon membuka internet, maka Yunseo pun akan muncul, yang tentu akan mengingatkan kembali pada kenangan manisnya. Seorang ahjumat tiba-tiba ngoceh-ngoceh di kantornya mencari Kwon. Rupanya dia ibu Park yang dipenjara karena kasus pembunuhan. Jungyu mengingatkan bahwa semua ibu tentu akan membela anaknya walau dia bersalah. Dia meminta Kwon untuk tak terpengaruh. Dalam persidangan terakhir, jaksa meminta hakim menuntutnya 20 tahun penjara. Hakim memutuskan sesuai permintaan jaksa. Keputusan ini membuat ibunya menangis histeris. Dia meminta tolong Kwon untuk membantunya. Karena menurut anaknya, dia hanya menusuknya sekali. Sementara korban mengalami 2 kali tusukan. Dia ingin Kwon menyelidikinya keterlibatan Yoonhae yang sebenarnya. Kini bahkan Yoonhae menghilang dari kampungnya. Di bagian lain, Yunseo mulai berakting kembali. Saat adegan pacarnya memutuskannya, dia teringat dengan ucapan Kwon saat memutuskannya. 너무 좋아요. Sehingga kesedihannya itu bukan hanya akting tapi benar-benar sedih karena mengalaminya. Hyukjun merasa bersalah karena dia telah menyuruh hubungan mereka putus. Ternyata Yunseo benar-benar tak bisa melupakannya. 괜찮아진 줄 알았는데. 그렇게 좋아했는데. Kwon mendapat berita jika Yoonhee menghilang dari rumahnya setelah mendapatkan sebagian uang asuransi yang dibayarkan kepadanya. 10만 원 중에 27억 3천 정도. Dia menemui pegawai asuransi dan mendapat penjelasan jika saat bertemu Yoonhee selalu melihat keluar jendela. Rupanya ada seorang pria bertopi yang menunggunya. Sebagai atasan, Jungyu heran karena Kwon berencana akan menjadi pengacara Park. Padahal di masa lalu, dia yang menjebloskannya ke penjara. Dia tak mau Kwon terlibat dengan kasus itu lagi, apa kata emak-emak nanti. Selain itu, melanggar etika pengacara. Mendengar dari Bu Moon, jika Yunseo akan syuting di pengadilan, 윤서 씨는 어디 계시는 거야? spontan Jungyu mengajak timnya untuk makan di kantin pengadilan. Melihat persiapan syuting, Jungyu berhenti, hingga petugas mengusirnya. Untunglah Yunseo datang dan menemui mereka. 윤서 씨가 날 향해 달려오고. Di resto, Yunseo mendengar kabar buruk jika Kwon akan membela Park. 조만간 사고 칠 것 같아서요. Saat kasus itu, Yunseo yang membantunya. Dia ragu untuk menanyakan hal itu pada Kwon. Di bagian lain, Kwon menemui Park. Dia mendapat penjelasan jika Park hanya menusuknya 1 kali dan Yoonhee menyuruhnya segera pergi. 박수명 변호를 맡아야겠다. Jungyu tak dapat menerima alasan apapun karena kasus banding ini tak perlu Kwon yang membelanya. Tapi Kwon merasa bersalah dan terus ingin maju membelanya apapun resikonya. 이렇게 끝까지 반대하실 거 아니까. Begitu juga dengan Sewon, dia bingung dengan apa yang dilakukan Kwon. Tapi Kwon yakin dia harus memanfaatkan kesempatan ini guna meluruskan kesalahannya dalam persidangan sebelumnya. Jika tidak, kepercayaan untuk membela orang lain akan sirna. 없게 될 것 같아서. Yunseo menerima kabar jika hubungan Pak Kwon dan Jungyu juga memburuk, karena dia ingin tetap membela Park. Jaksa kesal mendengar Kwon akan membela Park, padahal dia yang menjadikan Park tersangka. 이거 웃기는 놈이네. Saat seorang reporter menanyakan kemungkinan Park akan mengajukan banding, kesempatan itu dimanfaatkan jaksa untuk menjatuhkan Kwon. Hingga berita itu memojokkan Kwon dan firma hukumnya. 이번에도 무죄를 주장했습니다. Yunseo merasa sedih mendengar berita di televisi di saat Kwon terpojokan. Selama ini dialah yang telah membantunya untuk membangkitkan semangat hidupnya di saat terpuruk. Tiba di kantor, Kwon dikejutkan pesan yang tertempel di meja kerjanya yang ditulis Yunseo. 지금까지 그래왔듯. Dia tak kuasa menahan air matanya saat melihat tayangan iklan Yunseo yang selalu tampil di mana-mana.
Merasa tertekan, Kwon mengajukan pengunduran diri dari kantornya dan akan tetap membela kasus Park. 제가 누군가 인생을 망쳐버린 걸 수도 있는데. Akhirnya Jung-gyu memarahinya dan membuat teman-temannya ketakutan. Setelah berhentinya Kwon, suasana kantor jadi tak nyaman. Jung-gyu meminta bantuan Sewon untuk mendamaikan mereka. 난 빠져줄 테니까 이제부터 두 사람이 얘기해. Setelah mereka bertemu, dia malah kabur dari tempat tersebut. Jung-gyu teringat kisah 5 tahun lalu. 피해자들의 주장이 모두 맞았어요. 최종화학 변호인이잖아. Di saat Kwon sebagai pengacara Daehan Group membocorkan rahasia pada Jung-gyu. Jika perusahaan dan atasannya mereka berlaku curang. Dia membocorkan hal itu karena tak ingin menjadi monster tanpa hati. 아무리 기업 변호를 맡은 변호사라고 하지만 Karena telah dibelanya, sejak saat itu Jung-gyu tak mau melihat Kwon dihancurkan oleh perusahaannya. Dia meminta tolong seseorang dari firma hukum Yeram untuk melindungi Kwon. Dan setelah kasus itu, mereka sama-sama bergabung di perusahaan yang sama. 넌 나한테 그런 의미였는데. Kali ini Jung-gyu tak mau membiarkan Kwon berjuang sendiri, dia harus membelanya. Selesai syuting, Yoon Seo memberanikan diri menanyakan kabar Kwon pada Sewon. Dia memintanya agar Sewon menjaganya. 그냥 솔직히 말씀하세요. Mereka mulai menganalisa kasus Park bersama-sama. Kini Yoon-hee diduga memiliki hubungan gelap dengan pria lain dan menghilang bersama pria tersebut. Untuk membantu Kwon, Jung-gyu memberikan staf magang guna membantunya. Mereka membuka laci, dia menemukan bolpen milik Yoon Seo dan menghubunginya. Alasan Yoon Seo datang menemui Kwon berpura-pura ingin mengambil bolpennya. Bokis ya. 헤어진 거 잊었습니까? 변호사님이 걱정돼요. Dia mengajaknya makan malam, sayangnya Kwon yang kaku menolak karena mereka bukan lagi pasangan kekasih. Tentulah mengecewakan Yoon Seo, padahal dia telah berterus terang jika dia mengkhawatirkannya. Duh, kejam. Dia menceritakan kekecewaannya pada Hyuk Jun. 따뜻한 눈빛이 아니었어. Dalam sidang lanjutan, Kwon menjelaskan temuannya jika kliennya memang menusuk sekali, tapi bukan posisi yang mematikan. Tusukan kedua inilah yang mengenai organ vital yang berhubungan ke jantung. 1회밖에 찌르지 않았다는 피해자가 사망에 이른 치명상은 Sehingga dia tewas karena pendarahan. Selain itu, Yoon-hee juga menghilang setelah menerima uang asuransi hampir 5 juta dolar. Padahal uang asuransinya yang belum cair masih tersisa 2 juta dolar. 범행 당시 유일한 목격자. Tak diduga jaksa menghadirkan saksi Yoon-hee di pengadilan. Dia beralasan baru pulang berlibur, jadi bukannya menghilang. 러 살해한 범인이 누굽니까? Tentulah karena sudah mendapatkan uang haram, jadi dia tak ragu-ragu untuk menyalahkan Park yang memang orangnya PA. Jaksa juga heran mengapa Yoon-hee bisa muncul jadi saksi di pengadilan. Menurut stafnya, Yoon-hee sendiri yang menghubungi kejaksaan dan meminta dirinya bersaksi di kasus Park. Di tempat lain, Jung-gyu dan timnya tak menyangka jika Yoon-hee akan bersaksi. Yoon Seo terus membaca artikel tentang persidangan Kwon. 도저히 더는 안 되겠다. Menyadari perhatian Yoon Seo begitu besar kepada Kwon, membuat Hyuk Jun mengakui jika dialah orang yang telah menyuruh hubungan mereka berakhir. Selain itu, Kwon juga mendapatkan rekaman CCTV di mana pria itu sedang bersama Yoon-hee. Dia meminta kejaksaan untuk mendapatkan identitas siapa pria yang bersama Yoon-hee. Setelah pengakuan Hyuk Jun, kini Yoon Seo memahami mengapa Kwon tiba-tiba memutuskannya. 도시락을 좀 썰었어요. Tak disangka, pagi-pagi Yoon Seo membawakan makanan untuk Kwon dan langsung bergegas pergi. Begitu juga di hari-hari berikutnya, Yoon Seo selalu menemuinya. Dia tak peduli lagi paparazzi akan memotretnya. Yang pasti, dia tak bisa melupakan kenangan manis bersamanya. 스캔들 나면 어쩌려고. 고 말고는 내가 정해요. Diam-diam Yoon-hee menemui Park di lapas. Dia berusaha meyakinkannya, tapi Park mengaku dia hanya menikamnya sekali. 내가 찔렀어, 내가. Yora mendapatkan bukti aneh jika pemilik sidik jari itu mantan suaminya yang telah tewas 5 tahun lalu saat terjadi kebakaran. Berarti ada yang memasukkan identitas kematiannya. Dalam persidangan selanjutnya, Kwon menjelaskan jika sidik jari yang ditemukannya pada rekaman CCTV adalah Choi, mantan suaminya yang dinyatakan sudah tewas. Berarti suami pertama ini berkolusi untuk membunuh suami keduanya. Sementara yang tewas dalam kebakaran adalah ayah Yoon-hee. Kini suami Yoon-hee malah jadi tersangka utama. Tapi dia membantah jika Yoon-hee yang merencanakan semuanya.
대체 어떻게 된 일이죠? Seminggu sebelum kejadian, Yoon-hee memberikan makanan pada Park guna mendekatinya. 대신 좀 죽여줬으면. Dan saat kejadian, Yoon-hee memprovokasi Park jika dia berharap ada seseorang yang akan membunuhnya. Ocehan ini membuat Park terpancing dan menikamnya. Setelah kejadian itu, Yoon-hee menyuruh Park agar tak mengakui perbuatannya. Insiden ini rupanya disaksikan juga oleh suami pertamanya yang bersembunyi di kamar. Rencana ini memang telah dibuat Yoon-hee, tapi tak diduga suami keduanya bangkit lagi, sehingga suami pertama menikamnya hingga tewas. Dia menyuruh suaminya untuk sementara pergi dan jangan menelponnya. Mereka jadi paham dengan apa yang terjadi, dan tentu Pak Kwon akan menjadi bintang lagi. Malam itu, Kwon tak menolak lagi ajakan makan malam Yoon Seo setelah memenangkan kasusnya. Yoon Seo telah mendengar apa yang menyebabkan Kwon memutuskannya. 그러면서 나 강해졌어요. Malam ini malam kesempatan terakhirnya untuk Kwon memutuskan apakah mereka akan balikan lagi atau tidak. 내 옆에 있어줘요. Mendengar itu, Kwon mengakui kembali jika dia masih mencintainya sambil nyosor dah. Enak betul ya. Malam itu mereka menghabiskan berdua dengan menginap di rumah Yoon Seo. Sambil ngobrol ngalir ngidul, yang pasti hubungan mereka tetap rahasia. 매일 아침 힘들었습니다. Esok harinya, mereka dikejutkan dengan kemunculan Hyuk-jun yang menjemput Yoon Seo. Dia membawa Kwon untuk bersembunyi. Saat Hyuk-jun kebelet pengen pipis, dia melarangnya untuk masuk ke toilet, tapi karena tak tahan lagi, dia memaksa masuk. Apesnya ponsel Kwon berdering. Wah, jadi ketahuan, cok. Ditambah lagi air showernya nyembur. Mimpi apa kamu, Kwon? Sebagai manajernya, tentulah si Hyuk-jun menginterogasinya, khawatir jika ada paparazi memergoki mereka. Dengan memakai kaos Yoon Seo, dia pun pergi dari rumahnya. Yoon Seo terus membelanya karena tak suka pacarnya di pojokan. 그게 네 뜻대로 될지는 잘 모르겠어. 로이즈가 한 거야. 권정 로이가 한 거야. Tak disangka manajer Yoon membutuhkan firma hukum untuk mendampingi agensinya. Dia meminta Jung Gyu mengirimkan stafnya untuk mengawasi di lokasi syuting sebagai konsultan pengacara. Setelah berdebat alot dengan bawahannya, akhirnya dilakukan voting dan Kwon terpilih untuk rencana itu. 내가 하는 걸로 할게. Dengan memberikan kejutan, Kwon segera bergegas ke lokasi syuting. Di tempat lain, Yoon Seo selalu teringat dengan pacarnya. Makan tak enak, letih dan lesu bro. Padahal 2 box makanan telah dihabiskannya. Hadeh. Dengan berpura-pura, Jung Gyu meminta contoh tulisan mereka. Akhirnya, dia mendapatkan siapa bawahannya yang tak mendukungnya saat voting. Dia kecewa karena bawahan tak mendukungnya. Padahal ingin PDKT juga sama si Yoon Seo. Kemunculan Kwon menemui Yoon Seo membuatnya terkejut sekaligus senang. Ngapain si Kwon menemuinya? Ternyata dialah orang yang dikirim menjadi pengacara penasehat saat syuting berlangsung. Lagi-lagi ulah mereka yang selalu romantis diketahui oleh asistennya. Saat syuting, Kwon memberikan arahan bagaimana Yoon Seo harus beraksi saat persidangan. Tentulah sambil memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Di bagian lain, hubungan kontrak Bu Moon dan Choi berakhir. Karena Choi orangnya cemburuan. 쫓아갔던 딜리버리맨과는 Jung Gyu terus melobi Kwon agar berhenti jadi pengacara konsultan dan digantikan olehnya. Tentulah dia juga menolak. Saat mengompori Kwon jika pasangan Yoon Seo memang serasi, mungkin mereka akan pacaran setelah syuting berakhir. Berkat ocehannya, membuat Kwon gelisah dan mencari tahu siapa aktor tersebut. Ternyata seseorang yang ahli dalam berciuman. Melihat kedekatan Bu Moon dengan staf magang, membuat Choi kepanasan deh. Apalagi ukulele itu pemberiannya. Saat mereka akan pergi ke konser, Choi meminta staf magang untuk pergi sendiri dan mengajak Bu Moon bersamanya. Sepulang syuting, Yoon Seo menjemputnya. Dia meminta Kwon mengajarkan adegan syuting untuk esok harinya. 주아 씨를 놓치고 나서 Kwon terkejut karena ada adegan ciuman di tahap berikutnya. Dia teringat dengan pasangan Yoon Seo yang ahli dalam berciuman. Syuting pun berlangsung di depan gedung pengadilan. Betapa gelisahnya si Kwon melihat adegan ciuman Yoon Seo. Untunglah bunyi klakson mobil menghentikannya. Dia meminta sutradara untuk merubah skenario ciuman itu menjadi salaman.
Merasa syutingnya terganggu, Hyuk Jun mengajaknya minum kopi deh. 인 설정이 아닌가 싶습니다. 안 괜찮을 거예요. Dia masih ngoceh-ngoceh bagaimana bisa adegan ciuman di depan kantor pengadilan. Pendapatnya ini dipatahkan Hyuk Jun dengan kemesraan Sewon dan Yeoreum yang melintas di depan mereka. Alasan Sewok bermesraan di kantor karena mereka ingin hubungannya terbuka dan tak diam-diam lagi seperti dulu. Mereka kumpul-kumpul untuk makan malam. Kali ini mereka dikejutkan dengan pengakuan Choi dan Bu Moon jika mereka berpacaran. Jung Yoo meminta stafnya untuk membuka siapa lagi pasangan rahasia di kantornya untuk segera memberitahukan padanya. 안녕하세요. Tak disangka Yoon Seo datang untuk bergabung dengan mereka. Karena Kwon murung terus, Jung Yoo akan menyiapkan kencan buta untuknya. 권 변호사님 있어요. Berita ini membuat Yoon Seo mengakui jika dia berpacaran dengan Kwon. 저예요. Awalnya pengakuan Yoon Seo dianggap hanya candaan saja. 진짜예요. Karena Yoon Seo meyakinkan ucapannya, saking kagetnya si Jung Yoo mengambil daging yang ada di panggangan. Parah ya. Selesai acara, mereka melanjutkan di rumah Yoon Seo. Dia menjelaskan jika adegan ciuman itu hanya pura-pura saja. 진짜 하는 척한 거예요. Hanya kamera yang dimainkan. Metode ini harus dijelaskan agar Kwon tak salah paham. Nah, kalau ciuman beneran kayak gini nih, sambil nyosor aja si Kwon. Bangun tidur, Yoon Seo melihat Kwon sedang membuat sarapan. Mengetahui temannya selalu tak pulang ke rumah, Sewon memberitahukan Yeoreum mencarikan kencan buta untuk Kwon. Karena ulahnya, Jung Yoo harus diperban tangannya karena luka bakar. Dia masih ngoceh-ngoceh tak mengira jika Yoon Seo memilih Kwon daripada dirinya. Dia merasa ditikam oleh Kwon karena berpura-pura tak menyukai Yoon Seo. Dia kesal saat melihat Kwon tersenyum setelah membaca pesan jika Yoon Seo merindukannya. Kwon menerima ajakan Sewon untuk ngopi nanti malam. Mendengar rencananya aneh membuat Yoon Seo heran dan ingin bergabung. Kwon datang lebih awal ke kafe di mana mereka akan bertemu. Tapi Sewon malah tak bisa datang. 더 잘생기셨는데요? Sesaat kemudian, muncullah seorang wanita yang sengaja disuruh mereka untuk menemaninya. Tapi rencananya buyar karena Yoon Seo juga datang tepat waktu dan mengajak Kwon pergi. Sewon terkejut mendengar Yoon Seo mengajaknya pergi, berarti mereka balikan lagi dong. Setibanya di rumah Yoon Seo, Kwon ketakutan karena dia memang tak memberitahukan jika mereka rujuk kembali. 죄송합니다. 멋있어. 실물이 훨씬 더 잘생겼다고. Drama episode pertama akan segera ditayangkan. Jadi sutradara memajukan perubahan rencana syuting di luar negeri. Yoon Seo harus pergi esok hari jam 10. Mereka bersepakat untuk bertemu dan memanfaatkan sisa waktu yang ada. 경찰이 긴급 체포해서 데려갔다고. Sayang sekali tiba-tiba ada kliennya yang ditangkap polisi sehingga Kwon harus membebaskannya dulu. Karena tak memungkinkan Kwon untuk menemuinya, Yoon Seo merasa bersalah karena Kwon harus bekerja sendirian. 어떻게 의뢰인을 만나보셨고요? Sekembalinya dari kantor polisi, Kwon dikejutkan dengan kehadiran Yoon Seo di kantornya. Dia ingin menjadi sekretarisnya 1 hari. 시간밖에 남지 않았잖아요. Dengan waktu yang terbatas, Yoon Seo membantu menuntaskan dokumen yang dibutuhkan. 스무스하게 넘어가던데? 거기서 나와. Di tempat lain, mereka malu karena telah mengirimkan teman kencan buta pada Kwon. Yeoreum meminta Sewon untuk tinggal dengannya dan pergi dari rumah Kwon. 들어가면 될 것 같습니다. 고생하셨습니다. Dokumen yang dibutuhkan untuk persidangan pun berhasil diselesaikan. Kini saatnya mereka mulai berkencan. Asik. Tapi Hyuk Jun mengabari jika Yoon Seo harus mengikuti live di televisi. Dia lupa memberitahukannya. Jadi buyar lagi dah rencana kencan mereka. Teringat dengan acara televisi, Kwon pun ikut melihat penampilan Yoon Seo untuk menyapa penggemarnya. Dia berhasil komunikasi dengannya saat Yoon Seo memberikan waktu untuk menyapanya. 맞춰주시는 분께 저 오윤 드라마 사랑이 아픈 법이 하는 기업 Setelah mengungkapkan informasi pendek, kini Yoon Seo menyadari jika dia berbicara dengan pacarnya. 자기소개 부탁드릴게요. 직업은 변호사입니다. Mereka melanjutkan komunikasi setelah syuting selesai. Sewon pindah rumah untuk tinggal bersama Yeoreum. 그동안 고생 많았다.
Yoon Seo memberitahukan jika ada artikel yang memojokkan dirinya. Dia meminta Kwon agar tak salah paham. Dia akan mematikan ponselnya beberapa hari karena reporter mengejarnya. Artikel ini jadi pembicaraan teman-teman di kantor. 사실이 아닌 것 같아요. Sejak saat itu, Jung Yoo selalu mengawasi gerak-gerik Kwon. Dia khawatir terjadi sesuatu padanya. Yoon Seo kembali ke Korea setelah syuting. Hyuk Jun tak mengizinkannya untuk langsung menemui Kwon di rumahnya. Dia harus segera pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia dikejutkan dengan lilin dan wine yang telah menyambutnya. Rupanya, Kwon telah menunggu di rumahnya. Itu sebabnya mengapa asistennya menyuruh segera pulang ke rumah. Karena diam-diam mereka sudah berkomunikasi. Mereka pun saling meluapkan kerinduannya satu sama lain. Yoon Seo juga berterus terang pada bosnya jika dia berpacaran dengan Kwon. 아니에요. 그러면은 지금 그게 중요해요, 지금? Merasa telah dibohongi, manajer Yoon mengocehi Jung Yoon karena tak memberitahukan hubungan bawahan mereka. 억울해서 분해서 Ujung-ujungnya mereka yang pacaran dan bosnya yang adu mulut. 우리 권영롱은 나보다 좀 Di bagian lain, Sewon mengajak Yeore melihat apartemen barunya dan melamarnya. Yoon Seo memberikan sambutan kepada timnya karena telah berhasil menyelesaikan drama barunya. 돌아온 저를 Kali ini giliran Hyuk Jun yang diocehi bosnya karena dia merahasiakan hubungan Yoon Seo dengan Kwon. 갑자기 여기는 왜? Yoon Seo mengajak Kwon memilih pakaian baru untuk pesta yang akan diselenggarakan agensinya. Pesta pun dimulai. Cerita ditutup saat mereka tiba di lokasi pesta, di mana Yoon Seo tak lagi merahasiakan hubungan mereka di depan wartawan yang tentu menjadi perhatian semuanya. Kwon yang katro tak menyangka jika dirinya akan terbawa menjadi selebritis. 저에게 그 마음 닿을 겁니다.